Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan update mengenai on-chain analysis. Lebih tepatnya ini adalah update setelah Bitcoin struggling di angka 31 ribuan. Sempat sedikit daily close di atas, tetapi akhirnya gagal untuk bertahan di atas dari 31 ribu, akhirnya drop lagi ke angka 30 ribuan ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan coba intip secara on-chain apa saja yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh para bandar, retailers, dan para miner ya. Oke, nah sekarang sebelum kita masuk seperti biasa, gua akan coba menjelaskan dulu apa itu on-chain analysis. Karena seperti biasa ya, on-chain analysis ini bukan suatu segmen yang gua setiap hari bahas. Jadi kemungkinan besar rata-rata dari lu mungkin masih bingung apa itu on-chain analysis ya. Jadi on-chain analysis ini adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency. Kenapa? Karena ini adalah suatu analisa dari data on-chain. Maka dari itu, dari data blockchain ya, dari data blockchain. Nah, maka dari itu, mungkin nggak semua orang ngerti. Nah, buat yang mungkin penasaran, kenapa bang kita pelajari data blockchain? Ya, karena blockchain itu yang unik adalah dia itu immutable, tidak bisa diubah-ubah lagi. Contoh paling nyatanya adalah transaksi pertama di Bitcoin Network ya, di mana itu adalah transaksi antara Halvini dengan Satoshi Nakamoto ya. Jadi Bitcoin pertama yang dikirim di Bitcoin Network adalah Bitcoin dari walletnya Satoshi Nakamoto ke Halvini. Nah, itu tidak bisa diganggu-gugat, nggak bisa tiba-tiba berubah ya, diubah jadi nomor 3, 4 dan seterusnya. Berbeda dengan technically speaking ledger sistem yang lain seperti perbankan, karena arguably ya, blockchain itu adalah hanya suatu ledger, tetapi yang membuat dia unik adalah open ledger yang terdecentralized. Jadi datanya tidak bisa diubah lagi. Nah, tetapi nggak bisa diubah, nggak bisa diedit, dan di waktu bersamaan karena dari itu bisa dianalisa ya, bisa dianalisa siapa saja yang kirim Bitcoin dan probability-nya seperti apa ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sini, jangan sampai salah berpikir bahwa oh, berarti ini artinya tuh data bandar, maka gue nggak perlu lagi TA, nggak perlu lagi fundamental. Nah, itu salah besar ya. Ini bukan pengganti TA ataupun fundamental. Ini adalah suplemen, tambahan lagi supaya analisa kita bisa semakin akurat ya. Justru dengan kita melihat on-chain ini, kita malah melihat bahwa para bandar yang seringkali diagung-agungkan itu, orang berpikir wah nggak pernah salah. Ternyata di sini terbukti para bandar seringkali juga salah ya. Oke, nah pertama kita akan bahas seperti biasa itu adalah Bitcoin Exchange Net Flow. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bang kenapa net flow ya? Nah, net flow ini karena simpelnya adalah selisih dari inflow against outflow ya. Jadi inflow minusin outflow sama dengan net flow. Kalau orang cuma baca outflow doang, nah itu partial, datanya nggak komplit gitu ya. Nah, cara bacanya gimana? Simple banget. Di sini ada dua bar ya, ada bar warna merah dan ada bar warna hijau. Ya, artinya apa? Bar merah ini menunjukkan terjadinya outflow alias apa? Bitcoin dari exchanger dikeluarkan ke wallet, hot wallet ke hardware wallet juga bisa ya. Intinya banyak Bitcoin yang ditarik dari exchanger ke tempat lain, bisa ke wallet, bisa juga ke tempat lain ya. Nah, ini mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa para retailers dan para bandar untuk data ini spesifiknya untuk net flow yang exchange net flow ya. Ini menunjukkan bahwa para bandar dan retailers cenderung melakukan buying atau cenderung melakukan pembelian dan mengirim BTC mereka keluar dari exchanger. Loh, kenapa bang? Karena gini, kalau lu ada rencana untuk menghold Bitcoin dalam jangka lama, pertanyaan gua satu, lu hold di exchanger atau lu tarik ke hardware wallet? Nah, jawabannya adalah ya kita tarik ke hardware wallet. Maka dari itu ya simpelnya bar merah ini menunjukkan possible buying. Sementara untuk yang hijau ini adalah kebalikannya ya. Hijau ini menunjukkan bahwa ada inflow. Artinya para retailers bandar itu mengirim Bitcoin dia ke exchanger. Nah, kira-kira ya kalau ada orang kirim Bitcoin ke exchanger, kira-kira mau ngapain? Kemungkinan besar mau menjual. Maka dari itu bar hijau menunjukkan selling pressure dan bar merah menunjukkan buying pressure gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat di masa-masa Bitcoin struggling di angka 30.000 sampai 31.000 ya, mulai dari bisa dibilang dari tanggal 21 Juni. Kalau kita lihat di sini kecenderungannya lebih banyak outflow ya secara jumlah ya. Kalau kita di sini
Tanggal 22 Juni ada outflow sebesar 7.700-an, di sini ada 2.200 kalau dibulatkan. Nah, di sini tanggal 1 Juli outflow sebesar 19.500 Bitcoin, luar biasa besar ya. Nah, kalau kita lihat di sini sempat ada peningkatan yang lumayan signifikan. Jadi penyebab kemarin Bitcoin tuh loncat dari tanggal 1 Juli ke tanggal 2 adalah para retailers bandar melakukan banyak akumulasi di sini secara spot ya. Nah, tetapi kalau kita lihat ternyata 2 hari selanjutnya malah banyak inflow sampai sampai di sini ya, saat tanggal 6 Juli ya, tanggal 6 Juli saat Bitcoin ke 29.900 dan sampai 29.800, di sini retailers dan bandar cenderung melakukan akumulasi lagi. Nah, jadi bisa dibilang drop kita di sini salah satu penyebabnya adalah mungkin sedikit taking profit dari para retailers dan bandar di sini karena sudah mencapai ke angka 31.000. Secara TA-nya 31.000 seperti yang kita tahu adalah suatu resisten yang cukup kuat sebenarnya ya. Nah, mungkin itu salah satu penyebabnya kenapa 31.000 banyak yang TP di sini ya. Nah, tetapi dengan side note, setelah dia drop di bawah dari 30 ribuan, para retailers dan bandar cenderung melakukan akumulasi lagi. Di sini 6.100, di sini 3.490-an ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Terjadi sedikit TP di sini ya sepertinya secara spot, tetapi saat dia drop ke angka 30 ribuan terjadi pembelian lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu data untuk exchange net flow. Ini data retailers dan bandar. Nah, selanjutnya kita geser ke data miners. Ini miner net flow. Sebenarnya cara menghitungnya sama persis. Ini adalah selisih antara inflow dikurangi outflow ya. Nah, tetapi perbedaannya ini yang dihitung adalah data dari para mining pool ya, mining pool seperti 1Thash, Antpool, Binance Pool dan seterusnya. Nah, kalau yang sebelumnya ini adalah data dari all exchange ya. Jadi ya makanya ada yang sempat nanya, "Bang, tapi kan mungkin aja cuma outflow-nya dari exchanger tertentu." Nah, ini datanya dari semua exchanger besar di dunia begitu. Jadi bahkan sampai Indodex pun masuk ke sini. Jadi bisa dibilang saat terjadi outflow, ini kemungkinan besarnya adalah masuk ke hardware wallet gitu ya. Nah, selanjutnya untuk data miners ini sedikit mengejutkan ya. Lack in activity ya bisa dibilang. Lihat nih dari tanggal 21 Juni kalau tanggal 22-nya banyak akumulasi sih di sini ya. Tanggal 20 banyak akumulasi, tetapi setelah itu kita bisa lihat cenderung very low ya. Mungkin yang sedikit ada inflow tuh di sini 1.500, di sini 1.800, tapi sisanya kita bisa lihat kecenderungannya kayak miners ini cenderung nggak berani ngapa-ngapain, nggak berani nggak berani buy tapi nggak berani sell juga. Jadi bisa dibilang secara spot miners nggak terlalu banyak aktivitas ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk secara spotnya. Nah, mungkin nggak Bang, jangan-jangan ngedropnya di sini tuh yang lumayan ekstrim dari angka 31.000 sampai ke 29.000 ini gara-gara futures. Sangat memungkinkan. Karena kalau secara spot kita bisa lihat di sini nggak terlalu ekstrim ya, hanya outflow sekitar 500-an, 2.000-an, 737, bukan angka yang super besar ya, bukan seperti di sini nih akumulasinya gede. Nah, maka dari itu selanjutnya kita akan bahas mengenai estimated leverage ratio. Kita lihat apakah para pemain futures membuat market drop di sini. Apakah ini adalah suatu short squeeze ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio. Ini cara bacanya gimana sih Bang? Sebelum kita cara bacanya, kita harus ngerti dulu ini apaan. Ini sebenarnya adalah open interest dibagi dengan coin reserve. Artinya apa? Artinya menunjukkan berapa besar leverage yang dipakai di dalam market.
Jadi buat lu nih mungkin sedang nonton punya posisi future sekarang sedang terbuka, lu adalah salah satu penyumbang dari data di sini ya. Nah, cara pakainya gimana? Karena ini menghitung leverage, maka semakin dia besar ada probability dia akan terjadi squeeze. Nah, squeeze apa? Ada dua jenis. Ada short squeeze, ada long squeeze. Nah, contohnya ambil di sini ya. Untuk short squeeze ini adalah seperti ini bentuknya ya. Ini bisa dibilang cukup ekstrim. Biasanya bisa lebih subtle, tetapi biar lebih gampang kita ambilnya gini aja ya. Nah, jadi biasanya seperti yang kita tahu ya, saat kita buka posisi nih, banyak misalkan posisi short, banyak yang berpikir bahwa ini akan lanjut lagi turun misalkan ya. Nah, ada posisi short yang di tanggal sini misalkan ya, di 9.100 dan si B misalkan di 9.200. Nah, saat dia buka posisi short tentunya adalah ada harga likuidasi. Nah, harga likuidasi itu ya adalah saat harga itu kena, maka posisi lo akan ditutup secara otomatis karena bangkrut ya. Nah, saat terjadi seperti itu bisa terjadi efek domino. Anggap si A itu harga likuidasinya itu di 9.500. Sementara si B harga likuidasinya itu adalah di 9.900. Anggap nih jalan ya, posisi shortnya tiba-tiba mulai minus dan akhirnya si A kena likuidasi. Nah, saat kena likuidasi artinya apa? Selling pressure ya atau posisi short ini berkurang. Saat itu berkurang apa yang terjadi? Harga mulai meningkat. Harga meningkat yang tadinya si B aman karena si A kena likuidasi, harga meningkat lagi sampai si B kena juga liquid dan seterusnya ya. Nah, makanya disebut sebagai short squeeze. Posisi shortnya intinya bangkrut ya, kena liquid. Nah, untuk posisi longnya atau long squeeze itu literally sama saja, aturannya cuma kebalik ya. Nah, yang terjadi apa? Posisi long di sini orang yakin, wah lanjut lagi ke atas nih. Ya lihat nih, ya kan, ngepam nih, lanjut lagi ke atas, buka posisi long. Nah, buka posisi long. Nah, lalu saat dia turun, sama kayak seperti yang short, mulai kena liquid dan efek domino, begitu ya. Kebayang konsepnya harusnya. Oke, selanjutnya kita lihat kondisi sekarang, apa yang terjadi. Nah, kalau kita di sini, ini sedikit lebih unik bentuknya ya. Jadi kalau kita lihat saat Bitcoin mulai masuk nih ke angka 31 ribuan, leverage meningkat nih ya, meningkat tajam. Dari 0,23 ke 0,25, set nih ke atas. Nah, lalu pas turun waktu ke angka 30.700, orang masih tenang. Turun lagi di sini, lalu tiba-tiba pas drop ke angka 29.000 yang terjadi apa? Long squeeze. Jadi dua ya. Yang pertama terjadi secara spot, retailers dan bandar cenderung bukan akumulasi tapi cenderung TP di sini ya. Saat sampai ke titik tertentu posisi longnya banyak yang kena liquid, akhirnya drop lagi sampai ke angka 29.800. Nah, sekarang harga mulai meningkat lagi ke atas ke 30 ribuan. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya apakah BTC bisa ya tetap bertahan di atas 30 ribuan ya. Karena kalau kita lihat di sini lagi-lagi secara TA-nya 30 ribu berhasil menahan. Jadi ada kemungkinan sekarang posisi long mulai banyak lagi nih ya, mungkin sedikit meningkat lagi ke atas juga karena posisi long sudah mulai banyak yang pasang di sini. Makanya sedikit meningkat ya. Jadi kemarin jelas ya, ini kombinasi antara TP dari retailers dan bandar dan juga secara estimated leverage ratio menunjukkan bahwa terjadi juga long squeeze walaupun tidak ekstrim besar ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk dari estimated leverage ratio. Selanjutnya kita akan geser ke selanjutnya itu ke MVRV ya, dimana kita harus tahu sekarang sedang dalam keadaan overbought atau oversold. Dan sekarang kita masuk ke MVRV. Nah, MVRV ini adalah suatu rasio dari coins market cap ke realized cap. Bahasa simpelnya apa? Bahasa simpelnya ini kita bisa pakai semacam RSI. Walaupun beda cara hitungnya, tapi cara pemakainya sangat mirip seperti RSI. Simpelnya kalau dia tembus dari titik-titik merah ini, atau 3,7 tepatnya ya, itu menunjukkan dia sedang dalam keadaan overbought. Waktunya TP. Nah, waktu dia di bawah sini ya, di garis hijau artinya waktunya akumulasi ya. Nah, buat elu nih yang sudah akumulasi waktu dia hijau di sini ya, walaupun banyak yang bilang, wah BTC bakal ke 10.000, ada yang bilang ke 0, ada yang ke 1.000 ya. Buat lo yang akumulasi saat di sini ya, di angka 20.500, 700, 19.000, di sini bahkan sampai drop ke 15.000, ya udah senyum-senyum sendiri karena profitnya luar biasa. Bahkan sampai di angka 15.000 lo udah 100% sekarang ya.
Nah, tetapi buat lo yang kelewat ya sudah nggak apa-apa. Ya nanti kita bisa bahas di TA. Buat lo yang kelewat, sekali lagi bisa nonton di DCWT. Itu kita upload almost daily ya. Nah, tetapi untuk sekarang kondisi MVRV ini menunjukkan bahwa dia sedang dalam di posisi tengah-tengah ya. Artinya secara akumulasi kita sudah telat, tapi waktunya TP juga belum. Ya, jadi sekali lagi buat lo yang kelewat nih ya masa-masa akumulasi di sini atau terlalu bearish lo waktu di sini ya, berpikir akan lebih rendah lagi dan nggak beli-beli, nggak apa-apa ya, bisa akumulasinya secara TA, bisa ikutin DCWT kita ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk MVRV dan juga ini ending dari DCWT. Sorry, bukan DCWT, tapi dari on-chain kita pada hari ini. Jadi intinya gue rangkum lagi ya. Intinya yang terjadi adalah saat di masa-masa sekitar berapa ya? Sekitar 31.000 sampai 30.000 itu ada yang TP itu, para retailers dan para bandar. Saat dia turun, akhirnya terjadi sedikit long squeeze sampai ke 29.000. Tetapi saat mencapai ke angka 29 ribuan, banyak orang yang ambil secara spot dan juga banyak yang posisi long sepertinya. Karena estimated leverage ratio tadi seperti yang kita bahas ada peningkatan sedikit di sini ya. Nah, jadi tinggal kita lihat nih, apakah nanti yang selanjutnya ke squeeze adalah posisi short ya. Maybe karena apa? Banyak yang mungkin overconfident di sini ya untuk posisi shortnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dan seperti biasa gue ingatkan ya, jangan pakai uang panas, jangan over leverage dan selalu berpikir panjang untuk kripto. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.